Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video ini kita akan ulas lanjutan dari komik silat Jagat Revolusi Bumi Langit di era Jawara. Hari ini gue akan bahas tentang komik Si Buta dari Gua Hantu nomor 3 Raja Mandala. Tentunya gue akan bahas komik ini dari sisi profil, cerita, gambar dan teks, dan kesan keseluruhan. Jangan lupa juga ulasan ini murni opini gue aja ya, jadi kalian bisa setuju bisa enggak sama video ini. Sebelumnya, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Untuk mulai, yuk kita lihat profil komik ini. Komik full color dengan tebal kurang lebih 125 halaman ini dicetak di atas glossy art paper HVS. Diterbitin oleh PT Gramedia Pustaka Utama MNC di bawah bendera penerbit Komik Koloni pada tahun 2019. Komik Jagat Revolusi era Jawara yang pernah tayang di Facebook Bumi Langit ini cukup unik karena beda dengan dua volume sebelumnya, yaitu Mata Malaikat dan Sapu Jagat. Raja Mandala nggak didasari oleh komik Si Buta original yang dibuat oleh Pak Ganes TH. Pada komik ini, dua Jawara Bumi Langit yaitu Si Buta dari Gua Hantu dipertemukan dengan Mandala si siluman Sungai Ular. Walaupun ternyata ini bukan pertemuan pertamanya ya. Sebelumnya di bawah bendera Bumi Langit, mereka pernah ketemu di komik strip harian Kompas yang dibuat oleh Man, kreator Mandala pada cerita berjudul Taring Andalas tahun 2013. Mungkin Raja Mandala terinspirasi kisah ini ya. Komik ini digambar oleh Iwan Nazif dengan cerita oleh Aji Prasetyo. Untuk cover yang keren ini dibuat oleh Ervan Fajar dan Fahmi Fauzi. Bisa lo lihat ada sedikit finishing glossy di tulisan Si Buta juga di covernya. Sedangkan untuk pewarnaan dipercayakan kepada Doni Cahyono. Mereka semua udah sering banget nih terlibat dalam pembuatan komik-komik Bumi Langit. Di cover belakang kita bisa lihat sinopsis serta harga jual di Pulau Jawa sebesar 92.000 di tahun 2019. Kalian bisa beli di toko buku atau marketplace kesayangan kalian ya. Mirip sama judul Si Buta lainnya, komik ini ditujukan untuk pembaca 17 tahun ke atas karena banyaknya adegan yang tergolong sadis. Tapi kalau mau tetap nonton video Bang Timur, monggo aja sih. Pada sinopsis tertulis bahwa Si Buta harus menghadapi saudagar Belanda dan centeng pribumi dalam perjalanannya menuju timur, di mana akhirnya dia menemukan sosok sakti yang kita tahu adalah Mandala. Yang menarik, menurut sang editor Tanfis Tamam, ada cerita lepasan di antara volume 2 Sapu Jagat dan volume 3 Raja Mandala yang udah dirilis dalam bentuk komik Si Buta dari Gua Hantu putih hitam. Ada total 6 cerita yang dibuat oleh 6 kreator juga. Kalau penasaran, bisa langsung dibaca secara digital atau beli versi cetaknya ya. Terus, gimana dengan cerita di komik ini? Seperti sinopsis di belakang komik ini dikisahkan setelah nama Si Buta yang mulai tersohor daerahnya, dia diundang oleh penduduk desa di sekitar Raja Mandala, Jawa Barat. Adalah Demang Wukir, salah satu pejabat pribumi yang membunuh Ki Lurah Suta yang enggan menyerahkan lahan ke para fabrikan, pengusaha swasta perkebunan dari Eropa. Sang Demang dan para jawarnya pun diceritain bisa berubah wujud jadi iblis karena suatu serbuk setan, menjadikan mereka lebih kuat dan gak ngerasain sakit. Si Buta pun membantu para penduduk, termasuk mencoba melindungi anak Lurah Suta bernama Damar yang masih hidup. Tiba-tiba, Si Buta diserang sama Mandala dengan golok setannya. Setelah bertukar pukulan, mereka berhenti karena sadar ada pihak yang sengaja membuat mereka saling bunuh. Sadar kembali bahwa Demang Wukir dan jawarannya adalah musuh sebenarnya. Si Buta dan Mandala pun ngebantu penduduk desa menumpas pimpinan lalim itu. Pada komik ini, musuh Si Buta adalah seorang pejabat yang sewenang-wenang memperbudak rakyatnya sendiri. Tema ini serta topik penjajahan emang jadi salah satu tema yang dibahas pada komik Ganes TH di tahun 70-an, kayak judul Prahara di Bukit Tandus atau Neraka Perut Bumi. Di Jagat Revolusi ini, tema yang mengandung kritik sosial diangkat kembali. Uniknya, komik ini juga menjadi pengantar munculnya Mandala di Jagat Revolusi era Jawara. Karena setelah judul ini, terbit pula Mandala Golok Setan volume 1. Mandala ditempatkan sebagai jago silat yang setara dengan Si Buta. Mandala sendiri adalah siluman berusia ratusan tahun yang di komik ini berperan sebagai sosok yang membawa pesan moral seperti menghargai alam dan perlawanan terhadap rezim yang zalim. Dan ini cocok banget karena Si Buta hitungannya kan masih jagoan baru yang terlihat nggak terlalu mengasihani lawan-lawannya. Setelah komik ini mungkin Si Buta jadi sosok yang makin humanis ya. Untuk porsi pertarungan di komik ini gue bisa bilang lebih sadis dari dua nomor sebelumnya. Kita bisa lihat anggota badan lepas dengan lebih nyata di sini. Sedangkan untuk pertarungan Si Buta lawan Mandala serta pertarungan pamungkas mereka lawan Jawara berserbuk setan juga seru banget. Di akhir cerita pun kita dibuat penasaran dengan sosok misterius yang rasanya adalah pemasok serbuk setan.
Dia kelihatannya nungguin juga kedatangan jagoan-jagoan kita. Adapun beda dengan 2 volume sebelumnya, sosok antagonisnya belum se-ikonik mata malaikat atau sapu jagat. Dan paham juga sih karena emang fokusnya lebih ke para penduduk serta si buta sama Mandala. Untuk karakter sendiri, pengenalan Mandala di sini cukup baik. Dan memang di komik aslinya sosok ini terkadang mudah diperdaya musuhnya. Pendewasaan si buta juga mudah-mudahan dilanjutkan ke nomor berikutnya ya. Untuk latar cerita gue bisa bilang yang di highlight bukan ke lokasi, tapi lebih ke situasi pada masa penjajahan Belanda khususnya saat diterapkannya tanam paksa atau kultur stelsel. Di sini kita bahkan dipaparkan narasi mengenai cuplikan kondisi rakyat di masa itu secara deskriptif, lengkap dengan estimasi tahunnya. Intinya, nyentil kita untuk lihat lagi nih sejarah perjuangan bangsa kita di masa lalu. Sedangkan dari sisi lokasi latarnya bukan menjadi fokus utama. Walaupun hutan tempat lembut yang memberi Mandala kekuatan gua rasa cukup ikonik ya. So, buat kalian yang pengen lihat si buta adu sakti sama Mandala atau pengen tahu gimana jagoan kita lawan antek-antek penjajah, harus banget sih baca komik ini. Terlebih lagi pencinta genre silat dan penggemar cerita yang emang lebih rumit dan dalam dari komik Adi Satria Bumi Langit lainnya dengan sedikit bumbu sejarah. Dari aspek cerita, sekarang kita bahas ya untuk bagian gambar dan teksnya. Gambar Iwan Nazif dan pewarnaan Doni Cahyono udah nggak perlu ditanya lagi sih sebenarnya. Gambarnya bagus banget dengan nuansa gaya komik US tapi masih dapat banget gaya komik silat Indonesianya. Gue suka banget dengan adegan malam hari di hutan serta adegan Mandala dengan para lelembut. Pewarnaannya remang dan di satu sisi cerah seperti ada cahaya silau muncul di tengah gelapnya malam. Sekali lagi gue wanti-wanti juga kalau gambar pertarungan di komik ini terbilang sadis dengan darah kemana-mana dan potongan tubuh. Tapi nggak bisa dipungkiri, Iwan Nazif menggambar hal tersebut dengan penuh style yang bikin adegannya makin keren dan berasa ngilu gitu. Desain karakter si buta dan Mandala masih sejalan sama desain-desain mereka di komik terdahulu. Untuk sosok antagonis dan para centengnya bisa dibilang generik ya, tapi pas dengan setting di masa kolonial. Untuk panelnya sendiri keren banget dan berasa sinematik. Di beberapa adegan pacingnya pun berhasil terasa terutama saat pertarungan. Dan memang gak banyak gambar full satu halaman yang dipakai di sini. Paneling yang dibuat sangat efektif. Untuk panel favorit, entah kenapa gue suka saat Mandala nunjukin wajahnya pas mau berantem sama si buta. Simple tapi bikin gue terpukau dan menanti, wah keren banget nih. Pasti orang ini jago banget. Gak sabar lihat berantemnya secara langsung. Untuk font dan balon kata rasanya cukup standar dengan komik Bumi Langit lainnya. Tentunya kita nemuin beberapa kotak kata khususnya untuk deskripsi sejarah di masa kolonial ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, komik ini emang ngebawa subteks lebih dibandingkan 2 nomor sebelumnya. Khususnya terkait perlawanan terhadap penjajahan atau sosok Laling. Dialog-dialognya pun cenderung lebih berat dan bisa banget dijadiin quotes yang relevan di saat ini. Kayak gini nih contohnya. Dialog ini juga yang membuat gua berharap bisa membentuk si buta jadi pendekar yang lebih dewasa dan ulas asli di nomor berikutnya. Bisa dibilang gue sangat menikmati sih gimana penggambaran dan pemilihan narasi teks yang disampaikan di komik ini secara keseluruhan. Jadi gimana kesan gue untuk komik si buta ini? Sebagai suatu cerita original di masa modern, menurut gue karya ini masih sangat selaras dengan semangat dan karakter si buta dari Gua Hantu oleh Paganes TH, kreator asli dari toko ini. Mungkin karena didukung juga sama narasumber Ginardi Santosa yang merupakan anak kandung Ganes TH sendiri. Dengan pertarungan silat yang seru dan penuh aksi, sentilan kritik sosial dalam ceritanya, hingga akhir cerita yang disisipkan misteri untuk dikuak di volume berikutnya, komik ini layak untuk dibaca dan dikoleksi terutama bagi pecinta silat. Walaupun emang sih twistnya nggak semelintir komik si buta pada umumnya, tapi lumayan kebayar sih menurut gue lihat si buta gelut sama Mandala. Oke, kayaknya sekian dulu ulasan gue kali ini ya. Kita tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!